Lantas apa makna di balik pernyataan AHY yang menyebut bahwa jika Demokrat masih di koalisi lama maka akan hancur lebur? Sudah bergabung bersama kami peneliti indikator politik Bawono Kumoro dan politisi Partai Keadilan Sejahtera Ismail Bahtiar. Dan nanti juga akan menyusul bergabung Kepala Bakomsra Partai Demokrat Herzaki Mahendra. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Mas Bawono dan Mas Ismail. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Stefani. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Mas. Ya, selamat malam Mas Ismail. Ya, saya akan ke Mas Bawono terlebih dahulu. Mas Bawono, jadi kalau Anda melihatnya kira-kira apa sebenarnya yang melatar belakangi pernyataan Mas AHY? Apakah bentuk kebanggaan berada di barisan pemenang atau ini justru Mas AHY mulai terusik dengan wacana koalisi besar yang justru berpotensi mengurangi kursi menteri nantinya? Ya, terima kasih Mbak Stefani. Ya, pertama tentu saja ungkapan yang disampaikan oleh Mas AHY di acara buka puasa Partai Demokrat kemarin itu jelas ditujukan kepada koalisi perubahan ya. Partai-partai di koalisi perubahan yang pernah menjadi mitra dari Partai Demokrat dalam mengusung Anies Baswedan. Memang ada kekecewaan yang saya lihat belum bisa hilang sepenuhnya dari Mas AHY dan Partai Demokrat. Kekecewaan tersebut adalah ketika partai-partai PKS, Nasdem, PKB dianggap membuat kesepakatan di bawah meja untuk katakanlah meminggirkan AHY dari nominasi cawapres bagi Anies Baswedan hingga kemudian menggandeng Mohaimin Iskandar. Nah, setelah pilpres pemilu ini usai, kemudian pilpres mengukuhkan kemenangan Prabowo Gibran, di mana Partai Demokrat berada dalam koalisi tersebut setelah hengkang dari koalisi perubahan, tentu saja ada rasa kepuasan, katakanlah begitu ya, dari Mas AHY dan Partai Demokrat bahwa sekarang Partai Demokrat gitu berada di barisan pemenang pemilu presiden di lembaga eksekutif. Apalagi setelah 10 tahun Partai Demokrat berpuasa gitu ya, puasa panjang, cukup panjang dari kursi kekuasaan di lembaga eksekutif. Jadi saya kira memang ini bisa dilihat sebagai bentuk ungkapan kepuasan, kelegaan dari AHY dan Partai Demokrat bahwa setelah 14 Februari ternyata Partai Demokrat berada dalam koalisi pemenang pemilihan presiden. Berbeda nasibnya dengan partai-partai yang sebelumnya menjadi mitra Partai Demokrat di koalisi perubahan, dalam hal ini adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan PKS. Tapi kemudian juga kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Mas AHY bersamaan dengan statement yang tadi tersebut, bahwa ini belum selesai tapi sudah kesana kemari. Nah, ini memang ada, saya lihat emang ada semacam bentuk mungkin kewaspadaan gitu ya dari Partai Demokrat, dari Mas AHY kepada kader-kader Partai Demokrat bahwa ada katakanlah semacam mungkin tanda petik ancaman dari partai di koalisi 01 yang kalah di pemilihan presiden akan mungkin bergabung dengan partai-partai di koalisi Indonesia Maju yang mungkin saja nanti akan mengakibatkan terjadinya kompromi-kompromi politik di dalam pembentukan kabinet setelah Pak Prabowo dan Gibran akan ditetapkan sebagai dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi dalam pemilihan legislatif, suara Partai Demokrat justru menurun. Mas Bawono, Anda melihat faktor apa yang menyebabkan penurunan tersebut? Ya, kalau kita lihat memang di pemilihan legislatif ya di 14 Februari kemarin kan di pemilihan presiden, dan itu diakui sendiri oleh Mas AHY tadi di pidato yang kemarin beliau sampaikan bahwa menang di Pilpres tapi katakanlah kalah di pemilihan legislatif. Kalau kita lihat memang terjadi utamanya penurunan jumlah kursi DPR RI ya dari Partai Demokrat. Kalau dari hasil pemilu 2019 lalu, Partai Demokrat itu dibandingkan dengan 2024 ini paling tidak kehilangan 10 kursi DPR RI gitu ya. Walaupun secara popular vote dukungan pemilih sebenarnya ada kenaikan dari dukungan pemilih terhadap Partai Demokrat. Nah, memang ini juga kalau kita lihat dari partai-partai yang lain, ternyata kotel efek tidak terlalu bekerja secara maksimal bagi partai-partai di
pemilihan legislatif. Bahkan Partai Gerindra pun kalau kita lihat, yang notabene merupakan basis utama politik Pak Prabowo Subianto juga tidak menikmati kotel efek tersebut, efek ekor jas tersebut ya, tidak maksimal pencapaiannya, bahkan tidak berada di posisi kedua di bawah PDI Perjuangan, tapi berada di posisi ketiga, dilampaui oleh Partai Golkar. Memang kalau kita lihat, jadi pemilu 14 Februari kemarin ternyata tidak menghasilkan efek ekor jas sebagaimana diimpi-impikan, dibayangkan oleh partai-partai yang berada di koalisi pasangan capres dan cawapres. Baik, nanti kita coba bahas lebih lanjut, tapi saya ingin ke Mas Ismail terlebih dahulu. Mas Ismail, kalau PKS sendiri bagaimana menanggapi pernyataan Mas AHY bahwa kalau masih berada di koalisi lama akan hancur lebur dan bahkan akan ditinggalkan katanya. PKS bagaimana menanggapinya? Pertama, saya tidak tahu yang dimaksudkan Mas AHY adalah siapa. Yang pasti kami dalam koalisi perubahan, khususnya PKS sendiri, masih terus konsisten, masih terus mengawal sampai proses demokrasi ini betul-betul tuntas 100%. Masih ada tahapan Mahkamah Konstitusi dan juga upaya bagaimana mendorong hak angket melalui DPR. Dan tentu saja kalau melihat statement ini sebenarnya Mbak Stefani, saya justru menangkap sinyal bahwa sepertinya Demokrat dan Mas AHY ini gagal move on, belum bisa berpindah daripada tahapan yang pernah kemudian berlalu. Kalau saya secara pribadi dan juga mewakili partai, justru kami merasa dengan kondisi seperti ini, koalisi ini makin solid. Terbukti ketiganya, masing-masing PKS, Nasdem, dan PKB, punya masing-masing perwakilan yang telah berinisiasi menandatangani upaya hak angket dalam rangka membuka kecurangan pemilu. Jadi kalau ditanya bagaimana sikap PKS, ya saya ingin sampaikan bahwa tentu bukan hal yang sulit karena kami merasa bahwa PKS dan partai yang lain punya hak masing-masing. Dan sekali lagi tidak ada perasaan kami hancur, tidak ada perasaan kami tertinggal. Justru efek daripada pemilu itu sebenarnya indikatornya bukan hanya pilpres semata, tetapi ada pemilihan legislatif dan kami terbukti alhamdulillah PKS dapatkan suara penambahan yang signifikan lebih dari 1 juta lebih suara, dan buat kami tentu saja ini adalah bagian daripada proses daripada hasil pilpres yang telah terjadi di 2024 ini. Jadi tidak benar Mas Ismail kalau dibilang Mas AHY katanya di koalisi lama sudah tercerai-berai. Sebenarnya masih solid tidak sih koalisi perubahan? Buat saya masih sangat solid, Mbak. Kenapa saya ingin sampaikan masih sangat solid? Terbukti bahwa sampai hari ini masing-masing partai telah mengirim tim hukumnya masing-masing dalam rangka membuka bukti-bukti kecurangan di Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, bahwa ketiga partai ini solid dalam rangka mengusung hak angket sebagai hak prerogatif, sebagai hak konstitusional yang dimiliki masing-masing anggota DPR dari 3 partai ini dalam rangka upaya membuka kecurangan-kecurangan pemilu. Jadi nggak ada indikasi satupun, nggak ada tanda-tanda satupun bahwa koalisi ini hancur lebur. Justru kami melihatnya sampai hari ini masih terus solid, masih terus di jalan perubahan, dan masih sama-sama menjaga, khususnya PKS, bagaimana suara rakyat ini terus dijaga sampai dengan tahapan pemilu betul-betul tuntas 100%. Kita perlu ingat bahwa tahapan pemilu ini belum sepenuhnya selesai. Yang kemarin itu KPU baru saja mengumumkan hasil rekapitulasi. Masih ada upaya-upaya lain, khususnya 2 pekan ke depan, bagaimana kita mengawal di Mahkamah Konstitusi. Dan juga bagaimana kemudian mendorong hak angket sebagai bentuk keberpihakan kami, khususnya amanah yang telah dititipkan kepada rakyat 24% itu, Mbak Steph. Baik, kami juga sudah terhubung dengan Kepala Bakomsra Partai Demokrat, Mas Herzaki Mahendra melalui sambungan telepon. Selamat malam, Mas Zaki. Ya, selamat malam. Baik, ya Mas Zaki tadi disampaikan Mas Ismail dari PKS tidak benar kok tercerai-berai koalisi lama, masih solid. Jadi sebenarnya apa makna pernyataan dari Mas AHY? Oh, kami kan tidak merujuk kepada koalisinya, tetapi kami merujuk nasib kami. Kalau kami masih bertahan di koalisi yang lama, ya jelas. Ya, kita belum tahu hasil pileknya akan seperti apa, tapi kami pilpres jelas tidak menang, kan begitu kalau kami masih di tempat yang lama. Sedangkan di tempat yang baru ini jelas kami menang pilpres. Kami kembali masuk ke pemerintahan dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Karena pengalaman kami dalam 19 tahun terakhir ya, di 10 tahun pemerintahan Pak SBY dan 9 tahun di luar pemerintahan Pak Jokowi,
kami memahami betul kalau ingin punya manfaat yang lebih besar dan optimal buat kader-kader, buat konstituen, buat masyarakat terutama yang menumpukan harapannya kepada kami, itu akan jauh lebih baik jika kami bisa berada di dalam pemerintahan gitu loh. Nah inilah yang disampaikan oleh Ketua Umum kami Mas AHY, ya. Rasa syukur kami memilih langkah yang tepat gitu loh. Tapi tentu kan setiap partai punya pilihan masing-masing. Kami menghormati teman-teman PKS. Sampai hari ini pun kami juga masih komunikasi kok dengan teman-teman PKS gitu. Ya kan? Bukan kami menyampaikan, oh PKS kenapa atau nggak ada itu sama sekali, atau partai ini partai itu enggak. Tapi kami hanya melihat situasinya adalah kalau kami masih bertahan di tempat yang lama, ya tentu situasi itu yang akan kami alami. Bisa jadi kami akan ditinggalkan. Ada partai yang dengan mudah mungkin akan rujuk dan kembali, ya kan, ke partai pemenang hari ini ya kepada Pak Prabowo misalnya, ya kan. Tapi apakah kami kemudian diajak kalau kami misalnya masih di perubahan? Kan tidak, kan begitu, ya kan. Tetapi hari ini alhamdulillah kami memilih di tempat yang tepat dan kami menjadi bagian penting dalam pemenangannya Pak Prabowo, dan insya Allah akan ikut ya bagaimana kita berkontribusi buat masyarakat, bangsa dan negara di pemerintahan ke depan, kan begitu. Ini yang menjadi satu yang langkah yang menurut kami sangat-sangat positif dan konstruktif gitu. Jadi murni bentuk rasa syukur ya bahwa frase dari Mas AHY koalisi lama sudah kemana-mana, sudah tercerai-berai ini, tidak ada kekhawatiran dari Partai Demokrat bahwa nantinya koalisi Indonesia Maju akan ada partai-partai lain yang akan bergabung? Oh iya, bagus. Kalau menurut kami itu bagus sekali gitu. Karena kan kita membangun Indonesia ini butuh kebersamaan ya. Makin banyak elemen bangsa yang bisa bahu-membahu membangun bangsa ini akan sangat baik bagi negeri ini. Dan Pak Prabowo kan seorang yang sangat kolaboratif ya, sangat terbuka. Ya kan, beliau juga menyampaikan kepada kami, ayo kita ajak sebanyak mungkin kekuatan lain untuk bisa bergabung. Dan Mas AHY dan Demokrat dengan sangat terbuka. Walaupun Pak Prabowo ini kan pemimpin koalisi kami, beliau juga adalah presiden hari ini yang terpilih untuk 2024-2029. Membentuk kabinet, mengajak partai untuk bisa bergabung di dalam koalisi, yaitu adalah wewenang beliau, hak prerogatif beliau. Kami menghormati itu. Dan kami sangat senang sekali gitu. Misalnya, ini ada teman PKS nih ya, di BTV nih ya. Ya kan, silakan kalau misalnya kemudian bergabung, kami sangat terbuka gitu. Yang penting bagi kami adalah Pak Prabowo tentu tahu dan paham betul, ya kan, ke depan akan seperti apa tantangannya, dan beliau ingin makin banyak yang bisa bergabung, kami sangat sepakat gitu. Yang penting kan buat kepentingan rakyat, bangsa dan negara gitu. Udahlah, kita kan sudah selesai, filter sudah selesai, Pak Prabowo, Mas Gibran menang, alhamdulillah Demokrat menjadi bagian penting dari pemenangan ini. Dan kalau misalnya ada teman-teman 01, 03 yang kemudian diajak bergabung, kami sangat terbuka dan sangat-sangat welcome. Nah, karena ini penting, bagaimana kita merajut persatuan kesatuan. Sudah kontestasi sudah selesai, ayo kita tetap ke depan, bagaimana membangun Indonesia maju dan sejahtera. Baik, Mas Ismail, bagus katanya kalau ada partai yang mau bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. PKS sudah ada komunikasi belum nih dengan Pak Prabowo, atau seperti apa nih membuka komunikasinya? Sampai hari ini PKS terus konsisten mengawal proses pemilu sampai selesai. Kami ingin sampaikan bahwa sekali lagi tahapan ini belum selesai. PKS konsisten mengawal 24% suara rakyat, amanah rakyat yang telah dititipkan, sehingga kami harus menuntaskan itu. Dan tentu saja saya juga ingin sampaikan kepada pemirsa BTV bahwa apa yang kemudian dilakukan PKS tidak lain semata-mata bagaimana terus menjaga amanah yang dititipkan sehingga terjadi keterbukaan dalam proses pemilu yang memang memiliki banyak catatan kritis, Mbak. Dan saya kira catatan lainnya adalah memang penting untuk kita memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa proses pemilu itu memang bukan semata-mata jabatan, tetapi ada hal-hal yang lain, ada perjuangan, ada keringat rakyat yang harus kita hargai. Baik, ya Mas Bawono, seperti yang disampaikan Mas Ismail, saat ini tahapan proses pemilu masih berlangsung, masih ada sengketa di MK, masih ada wacana hak angket dan sebagainya. Dengan hal-hal yang masih bergulir ini, kemudian ada juga pertemuan-pertemuan politik yang sudah mulai berlangsung. Anda melihat dinamika ke depannya akan seperti apa? Ya, pertama kalau kita lihat ya di koalisi perubahan ini, kalau tadi dikatakan oleh Mas Ismail masih solid, saya justru agak meragukan soliditasnya sekarang tidak sekuat dulu lagi ya sebelum menghadapi pemilu. Mengapa? Paling tidak kita lihat misalnya di satu sisi ada pengajuan gugatan hukum perselisihan hasil pemilihan umum, dalam hal ini pemilihan presiden, kepada Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Timnas Amin. Tapi di sisi lain kita lihat juga Partai Nasdem sebagai salah satu partai, bahkan partai inisiator
yang mendeklarasikan kali pertama secara terbuka kepada publik Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, sudah melakukan pertemuan pembicaraan politik dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau kita lihat kemarin ada kunjungan dari Prabowo Subianto dan diterima bahkan dengan karpet merah gitu ya oleh elit-elit petinggi Partai Nasdem. Jadi ada kontradiksi di sini. Di satu sisi Timnas Amin, Capres dan Cawapres sedang melakukan gugatan hukum, tapi di sisi lain salah satu partai yang menjadi tulang punggung koalisi ini sudah melakukan pembicaraan politik dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan kemudian kalau kita lihat juga soal hak angket misalnya, sehingga hari ini bisa dibilang prosesnya jalan di tempat ya. Ada saling menunggu dari partai-partai di koalisi 01 maupun 03 gitu ya. Siapa yang menjadi inisiator lebih dulu. Ada saling menunggu, saling wait and see gitu ya. Partai Nasdem dalam beberapa kesempatan mempersilahkan PDI Perjuangan untuk menjadi inisiator terlebih dahulu dan seterusnya. Dan juga kalau kita lihat soliditas dari partai koalisi di 01 dan 03 ini juga perlahan-lahan mulai berpikir untuk jangka panjang gitu ya, tidak lagi terlalu meributkan soal hasil pemilu kemarin, apalagi setelah KPU menetapkan keputusannya kemarin di tanggal 20 Februari kemarin. Nah, saya kira ini dinamika yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan, Mbak Stefani, termasuk tidak menutup kemungkinan akan terjadi konfigurasi baru dari koalisi Prabowo Gibran, akan ada anggota baru, katakanlah demikian, entah itu dari koalisi 01 maupun 03 di pemilihan presiden kemarin, itu tidak menutup kemungkinan. Dan itu kalau bisa saya sampaikan, itu adalah hal yang lumrah dalam politik kita ya, dalam pemilihan presiden kita. Bahkan yang kalah pun itu bisa masuk bergabung dengan pihak yang menang gitu. Dan itu sudah terjadi di 2019 kemarin, di mana Pak Prabowo menjadi menteri dari Pak Jokowi. Baik, saya ingin berikan kesempatan terakhir kepada Mas Zaky. Mas Zaky, jadi seperti yang disampaikan Mas Bawono tadi, tidak menutup kemungkinan akan ada konfigurasi baru ke depannya. Saya ingin konfirmasi sekali lagi, Partai Demokrat sama sekali tidak merasa khawatir nanti jatah menteri berkurang dan sebagainya, Mas Zaky. Ya, pemirsa, sepertinya komunikasi kami terputus dengan Kepala Bakomsra Partai Demokrat, Herzaki Mahendra. Baik, terima kasih Mas Bawono, Mas Ismail sudah bergabung di Bersatu Kawal Pemilu malam hari ini. Terima kasih Mbak Steph. Terima kasih.